Alina kembali menahan air matanya sekuat tenaga. Untuk kesekian kalinya, ia percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tetapi Inggit dan putrinya, Sarah, kini sekali lagi akan membuatnya tampak bodoh dan nakal di hadapan ayahnya. Seorang gadis remaja yang sedang melewati masa pubertas yang sulit. Aku tahu, Mas. Pubertas itu masa yang berat, kata Inggit sambil memutar bola matanya secara dramatis di hadapan suaminya yang tampak resah. Tapi kelakuan Alina ini keterlaluan. Dia seperti terjerumus ke suatu tempat yang gelap. Kalau kamu tahu betapa susahnya aku menjaganya tetap di jalur yang benar, Sarah dulu tidak pernah seperti ini. Aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untuk Alina, dan aku sangat menghargainya, ujar Bima, sang ayah, sambil menunduk menatap lantai. Ia malu pada putrinya, pada kelakuan buruk yang dituduhkan padanya. Yang paling menyakitkan adalah, percuma saja menjelaskan apapun pada ayahnya. Inggit dan Sarah berubah menjadi sosok yang berbeda saat ayahnya tidak di rumah. Ibu tirinya itu terus-menerus merendahkannya, membebaninya dengan perintah tak berkesudahan, menghalanginya belajar, bertemu teman, atau melakukan hal-hal yang ia sukai. Tapi Inggit adalah seorang manipulator ulung dan aktris yang hebat. Ia selalu berhasil membuat suaminya berbalik melawan putrinya sendiri. Semua penjelasan Alina akan terdengar seperti pembelaan yang menyedihkan dan upaya untuk memfitnah seorang wanita suci yang berjuang merawat anak tiri yang sulit. Karena itu, kali ini pun Alina bahkan tidak akan mencoba membuktikan kepada ayahnya bahwa ia tidak bersalah. Tidak akan ada gunanya. Gadis itu duduk di tempat tidurnya, menyudut di pojok, membenamkan wajahnya pada sebuah boneka beruang teddy besar. Boneka itu adalah hadiah dari tetangga neneknya, Pak Dimas. Waktu itu Alina baru genap 7 tahun. Betapa senangnya ia saat melihat Pak Dimas datang membawa mainan raksasa itu. Seperti biasa, beliau masuk ke rumah mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Ah, itu adalah masa-masa paling indah. Andai aku bisa kembali ke sana, bisik Alina. Mengingat neneknya, seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Ya, gadis itu sangat merindukan sosok yang begitu mencintai dan menerimanya apa adanya. Nenek Lastri selalu melimpahinya dengan kehangatan dan perhatian, banyak berbicara dengannya, dan sering memeluknya. Tapi, nenek sudah tidak ada di sisinya selama hampir 5 tahun. Nenek Lastri meninggal dunia saat Alina berusia 10 tahun, dan sejak saat itu, hidup Alina berubah drastis ke arah yang jauh lebih buruk. Meski begitu, masa kecil Alina sungguh luar biasa. Walaupun ia tidak pernah mengenal ibu kandungnya, ia merasa sangat bahagia di bawah asuhan neneknya. Ibu Alina meninggal dunia sesaat setelah melahirkannya, anak pertama yang telah lama dinanti-nantikan. Terjadi komplikasi tak terduga pasca persalinan, dan para dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Jadilah Bima, ayah Alina, seorang diri dengan seorang bayi di pelukannya. Ia sangat mencintai istrinya dan butuh waktu lama untuk pulih dari kehilangannya. Bima sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bayi yang baru lahir. Ia bahkan takut untuk menggendong putrinya sendiri. Untungnya, ibunya, Nenek Lastri, ada di sisinya di saat-saat sulit itu. Beliaulah yang mengambil alih pengasuhan Alina, yang membuat putranya yang kebingungan dan tenggelam dalam duka itu merasa sangat lega. Awalnya, Nenek Lastri tinggal di apartemen kota milik keluarga kecil itu. Ibu Alina sudah lama yatim piatu, orang tuanya meninggal saat ia masih kuliah. Sementara itu, Bima bekerja sebagai mekanik kapal di sebuah kapal niaga dan sering pergi berlayar. Sejujurnya, ia tidak punya keinginan khusus untuk mengurus bayi. Jadi, Alina sepenuhnya berada dalam asuhan neneknya. Nenek Lastri pada awalnya mencoba membangun ikatan antara ayah dan anak. Ia ingin Bima ikut serta mengurus putrinya. Bukan karena nenek merasa kerepotan, tidak sama sekali, tetapi karena memang seharusnya begitu. Namun Bima tidak mau mendengar apapun. Ia masih tenggelam dalam kesedihan atas apa yang terjadi pada istri tercintanya. Hal ini baru disadari Alina bertahun-tahun kemudian.
Ayahnya lama berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka hidup tanpa anak, bisa bepergian, mencurahkan seluruh perhatian satu sama lain, dan hidup bahagia. Bima sangat mencintai istrinya yang muda dan cantik, dan ia sangat terpukul oleh kepergiannya. Akhirnya, Nenek Lastri lelah menjadi jembatan antara Bima dan Alina. Ia sudah lama ingin kembali ke kampung halamannya, ke sebuah rumah mungil yang nyaman di desa Sukamaju. Lagi pula, banyak yang harus ia urus di sana. Kebun, ayam, kucing, dan seekor anjing. Selama nenek lama pergi, semua itu diurus oleh tetangganya, Pak Dimas. Hubungan mereka memang baik dan hangat. Nenek juga sering membantunya, tapi rasanya sudah waktunya untuk tahu diri. Merasa tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Bima, Nenek Lastri mengemasi barang-barang Alina kecil dan membawanya pulang ke desa. Bima justru senang dengan keputusan itu. Kehadiran bayi itu jelas mengganggunya dan selalu mengingatkannya pada tragedi yang menimpanya. Selain itu, ia akan segera berangkat berlayar untuk waktu yang lama, dan hal itu membuatnya lega. Ombak, interaksi dengan rekan kerja, dan kesibukan fisik diharapkan bisa mengalihkan pikirannya dari duka, dan ternyata memang benar. Sementara itu, Nenek Lastri, dengan semangatnya yang khas, mencurahkan seluruh tenaganya untuk merawat cucu perempuannya. Popok, baju bayi, jalan-jalan dengan kereta dorong, ia merasa seperti menjadi ibu muda lagi. Hanya saja, kali ini ia menikmati peran sebagai ibu dengan sepenuh hati. Saat putranya sendiri, Bima, masih kecil, ia tidak menyadari betapa besar anugerah seorang anak. Dulu ia harus mengurus banyak hal sekaligus. Mengatur rumah tangga di rumah desa yang kecil, menyelesaikan sekolahnya di kota terdekat, dan juga bekerja sambilan. Zaman itu tidak mudah. Sekarang, sebagai seorang wanita yang sudah berumur, ia mendedikasikan seluruh waktu, perhatian, dan kehangatannya untuk Alina. Melihat gadis kecil itu, hatinya dipenuhi campuran rasa sayang yang mendalam dan iba yang menusuk. Masih sekecil ini, tapi sudah ditinggal ibunya. Ayahnya pun sepertinya tidak mau mengurusnya. Perilaku putranya sangat mengecewakan nenek, tetapi ia berharap bisa memperbaiki segalanya. Alina tumbuh menjadi anak yang manis dan tidak rewel. Ia jarang sakit, semua perkembangan motoriknya tepat waktu, duduk, berjalan, dan berbicara. Nenek tidak bisa berhenti bersyukur. Gadis itu tumbuh dikelilingi oleh orang-orang baik yang hanya memancarkan kehangatan dan penerimaan. Pertama, tentu saja, Nenek. Beliau adalah orang terpenting bagi Alina. Bisa diandalkan, penuh perhatian, dan baik hati. Selalu mengerti, selalu mendukung. Nenek membukakan dunia untuk cucunya, berbicara dengannya tentang segala hal, dan menjelaskan hal-hal rumit dengan sabar. Alina tidak pernah ingat nenek mengabaikan pertanyaannya dengan alasan seperti, "Kamu masih kecil, belum ngerti," atau "nanti kalau sudah besar juga tahu." Tidak pernah ada tembok di antara mereka. Mereka seolah saling mengerti tanpa kata-kata. Lalu ada teman-teman dan tetangga nenek, dan mereka juga ikut serta dalam mendidik Alina. Ia sering berkunjung ke rumah mereka, berteman dengan cucu-cucu mereka. Seringkali, segerombolan anak-anak berlarian dari satu rumah ke rumah lain. Sarapan di satu tempat, makan siang di tempat lain, lalu nonton TV bersama-sama. Kadang-kadang, salah satu ayah akan mengajak mereka semua ke sungai atau ke hutan. Sangat menyenangkan. Hubungan yang paling hangat terjalin antara Alina dengan Pak Dimas. Rumahnya persis di seberang rumah nenek, dan pria tua itu sering datang membantu pekerjaan laki-laki di rumah. Memperbaiki keran, membetulkan atap gudang, atau menggeser lemari. Sebagai balasannya, nenek sering mengiriminya kue-kue buatannya yang lezat atau semangkuk opor ayam yang harum. Pak Dimas adalah seorang duda. Alina, saat pertama kali mendengar kata aneh itu, mengerutkan kening sambil berpikir, mencoba memahami artinya. Nenek menjelaskan bahwa itu berarti tidak ada yang membuatkan kue untuk tetangga mereka. Tentu saja, Pak Dimas bisa memasak dan tidak kelaparan, tetapi ia tidak pernah belajar seni membuat kue.
Bertahun-tahun kemudian, Alina menyadari bahwa perasaan Pak Dimas pada neneknya mungkin lebih dari sekadar persahabatan. Kenapa tidak? Ia seorang duda. Suami nenek juga sudah lama meninggal. Tapi nenek, mungkin ia telah memutuskan untuk mendedikasikan sisa hidupnya untuk cucunya, tanpa terganggu oleh hal lain. Wanita tua itu punya rencana besar untuk masa depan Alina. Ia banyak mengajarinya, menumpahkan seluruh jiwa raganya, dan percaya bahwa ia akan mendampingi cucunya untuk waktu yang sangat lama melihatnya lulus sekolah, menikah, dan bahkan membantu mengurus cicit-cicitnya. Sayangnya, takdir berkata lain. Berkat nenek, Alina memiliki kenangan masa kecil yang paling hangat. Ia paling suka musim panas, terutama saat libur sekolah. Benar-benar waktu yang riang dan tanpa beban. Cucu-cucu Pak Dimas dari kota, Karina dan Maya, datang berlibur. Mereka adalah sahabat terbaik Alina. Ia menantikan kedatangan mereka sepanjang tahun. Mereka tidak terpisahkan sepanjang hari. Bermain bertiga pun tidak pernah membosankan, tetapi mereka lebih suka menghabiskan waktu bersama anak-anak desa lainnya. Mereka bersepeda, pergi ke sungai dan hutan, bermain petak umpet dan kejar-kejaran, lalu bercerita horor di malam hari. Mereka sering bermain sepak bola tanpa alas kaki. Pulang ke rumah dengan keadaan lelah, kotor, tetapi bahagia. Seringkali, gerombolan anak-anak itu menginap di rumah nenek Alina. Nenek tidak pernah menolak. Rumahnya cukup besar untuk menampung semua orang. Anak-anak akan mengobrol dan cekikikan sepanjang malam, tetapi nenek tidak pernah memarahi mereka. Ia mengerti betapa seru dan menyenangkannya saat-saat seperti itu. Tentu saja, Alina sadar sejak dini bahwa hidupnya tidak seperti anak-anak lain. Anak-anak lain punya ibu, ayah. Memang tidak semuanya punya, tapi ibu. Ibu mereka ada, dalam berbagai rupa. Ada yang muda dan bergaya, ada yang sangat tegas, ada juga yang sangat baik. Mereka selalu ada di samping anak-anak mereka. Dan ayah juga, tentu saja. Alina mulai sering bertanya kepada nenek. Akhirnya, nenek harus menceritakan apa yang terjadi. Dengan hati-hati, dengan sangat lembut, wanita itu mengisahkan cerita kelahirannya. Alina tidak mengenal ibunya, jadi ia tidak terlalu sedih. Apalagi, nenek berkata bahwa ibunya sekarang ada di surga dan membantunya dari sana. Cerita itu terdengar seperti dongeng yang indah. Namun, sesekali, kerinduan akan sesuatu yang indah dan tak terjangkau menyelinap ke dalam hati kecilnya. Alina kadang-kadang membayangkan bagaimana rasanya menjalani suatu momen jika ibunya ada di sampingnya. Namun, pikiran-pikiran ini tidak terlalu mengganggunya selama ia tinggal bersama nenek di desa Sukamaju. Di sana, Alina merasa hangat, nyaman, dan bahagia. Ayahnya, tentu saja, sesekali muncul. Ia selalu datang pada hari ulang tahun Alina dengan membawa hadiah. Jika tidak sedang berlayar, setidaknya, ia berkunjung sekali dalam 2 bulan. Bagi Alina, ia adalah orang yang dikenal dan kerabat, tetapi pada dasarnya orang asing. Seorang pria muda tampan dengan mata kelabu yang sendu. Selalu rapi, selalu berpakaian bagus. Ia datang membawa hadiah, boneka cantik, gaun indah, buku-buku menarik. Alina heran. Bagaimana ayahnya selalu bisa menebak dengan tepat apa yang ia inginkan? Apakah ia bisa membaca pikirannya? Belakangan, gadis itu mengerti bahwa neneklah yang memberitahu putranya apa yang harus dibeli untuk Alina di kota. Ayahnya biasanya datang untuk beberapa hari, jarang sekali seminggu atau 2 minggu. Ia tidak tahu harus bicara apa dengan putrinya. Ia menanyakan pertanyaan-pertanyaan basa-basi tentang sekolah, teman, dan hobi. Alina bisa melihat bahwa ayahnya tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Tidak seperti Pak Dimas. Pak Dimas suka sekali mendengar cerita Alina tentang petualangan anak-anak desa. Beliau tertawa, mengenang episode-episode masa kecilnya, dan memberikan nasihat penting tanpa menggurui. Tetangga tua itu adalah pendengar yang luar biasa. Sedangkan ayahnya,
Ia bertanya hanya karena merasa harus. Alina memahami ini bahkan ketika ia masih sangat kecil. Gadis itu sangat ingin membuat ayahnya terkesan, membuatnya tertarik, atau setidaknya membuatnya senang. Tapi sia-sia. Semua upaya Alina membentur tembok ketidakpedulian pria itu. Ia dengan rajin memenuhi tugasnya sebagai ayah dan anak, mentransfer uang kepada ibunya, membeli barang-barang yang diperlukan untuk rumah, dan membantu di kebun atau melakukan perbaikan saat berkunjung. Tetapi ayahnya melakukan semua itu karena rasa tanggung jawab. Ikatan batin antara ia dan putrinya tidak pernah terbentuk. Nenek mencoba mendidik putranya, menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap pada seorang gadis kecil. Orang dewasa mengira Alina sudah tidur, tetapi ia mendengar semuanya. Perhatian seorang ayah itu penting untuk anak perempuan. Nenek menjelaskan dengan suara pelan pada putranya. Dia tumbuh, beranjak dewasa. Datanglah lebih sering, ajak dia jalan-jalan, atau pergi liburan bersama. Tunjukkan padanya Jakarta, Yogyakarta, bawa dia ke Bali. Mama tahu kan aku banyak kerja, terus-terusan berlayar, cari uang, loh, Ma. Untuk masa depan Alina juga. Tapi kamu sering lupa dengan masa sekarang, desah nenek sedih. Nggak lupa kok. Aku lihat Mama bisa mengurusnya dengan baik. Alina bahagia sama Mama. Aku bisa kasih apa? Aku sendiri masih berantakan. Alina, meskipun masih sangat kecil, mengerti bahwa keberadaannya membebani ayahnya. Tidak, ayahnya tidak akan mengajaknya berlibur atau datang lebih sering. Ayahnya lebih baik sendiri, tanpa dia dan tanpa neneknya, dalam kehidupannya yang sepi dan tidak bisa dimengerti. Rasanya sakit menyadari bahwa satu-satunya orang tuamu tidak menginginkanmu. Itu menakutkan dan tidak menyenangkan. Gadis itu menangis sebentar di bantalnya, tetapi keesokan paginya ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian ayahnya pergi, memeluknya seperti biasa saat berpamitan. Aku akan berlayar jauh, katanya. Kita tidak akan bertemu untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa datang saat kamu masuk sekolah pertama kali. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Gadis itu melambaikan tangannya dengan santai. Ia sudah terbiasa dengan ketidakhadiran ayahnya di momen-momen terpenting dalam hidupnya. Lagi pula, nenek selalu ada di sisinya. Itu adalah musim liburan sebelum Alina masuk kelas 1 SD. Ia mengingatnya dengan baik karena pada bulan Agustus ia berulang tahun, dan sebuah peristiwa penting terjadi. Nenek, seperti biasa, menyiapkan 2 meja di halaman belakang. Satu untuk anak-anak, satu lagi untuk orang tua mereka. Nenek selalu membuat pesta ulang tahun cucunya meriah dan ramai. Wanita itu sendiri sangat menikmati berkumpul dengan orang-orang baik. Alina dan neneknya menantikan pesta ini sepanjang tahun. Pak Dimas datang sedikit lebih lambat dari tamu-tamu lain. Ia memberi Alina boneka beruang Teddy raksasa. Alina terkesiap melihat boneka sebesar itu. Ia belum pernah punya mainan sebesar itu sebelumnya. Selamat ulang tahun, seru Karina dan Maya sambil memeluknya. Terima kasih. Alina bertepuk tangan. Apa lagi yang di tangan Pak Dimas? Oh ini, gitar. Baru ketemu di gudang waktu bersih-bersih. Kukira barang rongsokan, ternyata nemu alat musik ini. Aku sampai lupa kalau kamu itu musisi. Seru nenek gembira. Sudah berapa lama kamu tidak main? Mungkin sejak istrimu meninggal ya? Iya. Sudah 15 tahunan. Angguk Pak Dimas. Sebersit kesedihan melintas di matanya. Aku sudah lupa soal gitar ini. Tapi waktu kutemukan, tiba-tiba teringat lagi. Mainkan sesuatu untuk kami, pinta salah satu tamu dewasa. Mei. Karina dan Maya bersorak, bangga berdiri di samping kakek mereka. Tiba-tiba saja Pak Dimas menjadi bintang pesta. Semua orang menatapnya. Semua orang memintanya bermain. Mau main lagu apa? Lagu dangdut? Tanya pria itu. Semua orang bersorak setuju. Lalu Pak Dimas mulai memetik senar gitar tua itu,
dan keajaiban pun terjadi. Suara merdu memenuhi taman. Alina menatap tetangganya dengan mulut ternganga karena takjub. Bagaimana ia melakukannya? Bagaimana melodi indah itu bisa lahir? Para tamu terdiam, menatap Pak Dimas. Ayo, kok diam? Nyanyi, dong. Siapa yang mau mulai? Ibu Lilik, ibu dari teman Alina, memulai dengan suara beratnya menyanyikan sebuah lagu campur sari. Ia menyanyikan sesuatu tentang cinta dan rindu. Orang dewasa tertawa. Alina tidak terlalu peduli dengan liriknya. Ia mendengarkan melodinya. Para tamu menjadi bersemangat. Mereka meminta Pak Dimas memainkan lagu-lagu baru, dan anehnya, ia tahu semuanya. Atau jika tidak tahu, ia bisa dengan cepat menemukan melodi yang pas. Orang dewasa bernyanyi bersama dalam paduan suara yang harmonis. Suasananya begitu indah, ceria, dan merdu. Anak-anak bangkit dari meja dan mulai bermain petak umpet. Tentu saja mereka mengajak Alina, tetapi ia tidak bisa beranjak. Ia hanya duduk di samping Pak Dimas, terus mendengarkan. Dan kemudian, entah bagaimana, ia mulai ikut bernyanyi bersama orang dewasa. Ia dengan cepat menghafal lirik sebuah lagu pop lama. Para tamu sudah menyanyikannya untuk ketiga kalinya. Kalian dengar suaranya? Para tamu terdiam. Alina juga. Ia malu bernyanyi sendirian. Ibu Lilik mengerti dan mulai menyanyikan lagu itu bersamanya. Dengan begitu, Alina merasa lebih mudah. Ketika alunan gitar berhenti, tepuk tangan pun terdengar. Hebat, puji orang dewasa pada Alina. Suaramu bagus. Bukan cuma bagus. Ibu Lilik menggelengkan kepala. Anak ini punya bakat. Saya bilang begini sebagai pengurus sanggar budaya di desa kita. Bu Lastri, kenapa permata seperti ini disembunyikan selama ini? Saya sendiri baru tahu. Nenek tersenyum bangga. Sejak saat itu, Pak Dimas menjadi tamu yang lebih sering di rumah Nenek dan Alina, dan Alina sendiri sekarang terus-menerus berlari ke rumahnya. Pria itu mengajarinya banyak lagu anak-anak yang ceria. Sekarang ia selalu menyenandungkannya di mana-mana. Di rumah, di kebun, bahkan di jalan. Kenapa Alina tidak menyadari sebelumnya betapa menyenangkannya bernyanyi? Ia tidak masuk TK karena terlalu jauh untuk diantar. Dan Nenek juga sudah tidak bekerja. Jadilah cucunya tumbuh di bawah asuhannya. Di TK, mungkin guru musik akan lebih cepat menyadari bakat Alina. Tapi di rumah, hampir tidak ada musik. Nenek biasanya mendengarkan siaran radio atau pengajian. Jadi, baru pada usia 7 tahun Alina menyadari betapa ia menyukai menyanyi dan musik. Nanti kalau sudah mulai sekolah, kita daftarkan kamu ke sanggar budaya tempat ibunya Lilik, kata Nenek. Katanya di sana ada grup vokal yang bagus. Bahkan sering diundang tampil di kota lain. Kamu bisa bernyanyi di sana. Bakat seperti ini tidak boleh disia-siakan. Alina mendengarkan Nenek dan tidak sabar menunggu bulan September. Ia ingin segera naik panggung, bertemu orang-orang yang memiliki minat yang sama. Masa depan tampak cerah dan penuh keajaiban. Lalu, gadis itu membujuk Pak Dimas untuk mengajarinya bermain gitar. Awalnya Pak Dimas menolak. Masih terlalu kecil, jarimu kecil-kecil, tanganmu lemah. Kamu bahkan tidak akan bisa memegang gitar sebesar ini. Tapi tetangganya salah. Alina langsung bisa menekan kunci-kunci yang benar pada percobaan pertama. Karina dan Maya bertepuk tangan gembira untuk teman mereka. Lihat, Kek, dia bisa. Kakek harus mengajarinya. Tentu saja akan kuajari. Pak Dimas menggaruk tengkuknya dengan bingung. Mau lari kemana lagi aku dari kalian? Tetangganya menepati janji. Setiap hari ia mengajari Alina kecil akord dan semua yang ia ketahui. Muridnya membuat kemajuan pesat. Tidak hanya cepat belajar, ia juga belajar menciptakan melodi sendiri. Saya tidak terlalu paham soal ini. Pak Dimas berbagi pengamatannya dengan Nenek Alina. Tapi sepertinya pendengarannya luar biasa. Andai saja ada sekolah musik. Desah Nenek. Tapi tidak ada di desa Sukamaju. Hanya ada grup vokal itu.
Mau bolak-balik ke kota setiap hari juga tidak mungkin. Syukurlah dia bisa diterima di grup vokal. Bu Lilik sudah janji. Meskipun cucuku masih kecil, dan anak-anak lain di sana lebih besar. Kemudian tibalah tanggal yang ditunggu-tunggu, hari pertama sekolah. Alina masih ingat bagaimana nenek dengan bangga menuntunnya berjalan di jalanan desa menuju sekolah. Gadis itu sedikit gugup, tetapi itu adalah kegugupan yang membahagiakan. Mereka telah mempersiapkan hari istimewa itu dengan matang. Sehari sebelumnya, mereka pergi ke kota dan lama memilih blus putih yang paling cantik dan rok lipit biru tua. Pagi harinya, nenek mengepang rambut Alina dengan kencang dan menghiasinya dengan pita putih besar. Di tangan cucunya, nenek meletakkan sebuket bunga yang indah. Alina masih ingat aroma wangi bunga itu. Orang-orang yang lewat tersenyum pada nenek dan cucunya yang cantik, mengucapkan selamat atas awal perjalanan sekolah mereka, dan mendoakan agar Alina selalu mendapat nilai bagus. Alina berterima kasih kepada mereka. Ia tahu bahwa malam harinya akan ada perayaan. Nenek sudah mengundang anak-anak tetangga dan sejak semalam sudah membuat adonan untuk kue-kue khasnya. Dan Alina juga menantikan dimulainya latihan di sanggar budaya. Ia sangat ingin bernyanyi di atas panggung. Ibu Lilik meyakinkannya bahwa pelatih vokal akan sangat menyukai Alina. Dan memang benar. Pak Andre, sang pelatih, sangat menghargai kemampuan murid barunya. Tapi ia juga tidak memberinya kelonggaran, meskipun usianya masih muda. Jika Alina salah nada atau lupa lirik, ia akan ditegur dengan keras. Ia ingin penampilan di hadapan penonton selalu sempurna. Namun, penyanyi cilik itu tampil di atas panggung dengan sangat percaya diri, seperti ikan di dalam air. Awalnya, Alina ditempatkan sebagai penyanyi latar. Kemudian ia mulai tampil solo. Pak Andre tidak bisa berhenti memuji muridnya. Bakat seperti ini jarang ditemukan. Katanya pada nenek ketika ia datang menjemput cucunya. Benar-benar berlian yang belum diasah. Seharusnya dia berada di tangan yang tepat. Sayang sekali di sini hanya sanggar desa biasa. Alina juga tidak meninggalkan pelajaran gitarnya. Itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari baginya. Sebagai murid, ia sudah lama melampaui guru tetangganya itu. Tapi tetap saja, setiap hari ia berkunjung ke rumah Pak Dimas. Pertama, karena di sana ada gitar. Kedua, Pak Dimas selalu bisa memberikan nasihat berharga tentang permainannya. Dan ketiga, tidak ada seorang pun di antara kenalan Alina yang mengerti musik seperti Pak Dimas. Ia memuji dengan tulus, memperhatikan detail-detail kecil, dan benar-benar mengagumi kemajuan Alina. Mereka adalah belahan jiwa. Mungkin, ia dan Pak Dimas memang belahan jiwa. Tetangganya itu telah menggantikan sosok kakek yang tidak pernah ia kenal, dan mungkin dalam beberapa hal, bahkan sosok ayah. Waktu berlalu. Alina tumbuh dewasa. Ia belajar dengan baik di sekolah, tampil bersama grup vokal, dan terus belajar bermain gitar. Pada hari ulang tahunnya yang berikutnya, ayahnya memberinya sebuah gitar baru. Tentu saja, ide hadiah itu datang dari nenek. Gadis itu memiliki semua yang ia butuhkan untuk bahagia. Nenek yang penuh perhatian, tetangga yang baik dan pengertian, serta teman-teman yang setia. Alina merasa dicintai dan diterima di desa Sukamaju. Ia merasa menjadi bagian dari desa itu dan bahkan tidak pernah berpikir untuk pindah ke kota bersama ayahnya. Di kota, ada apartemen dingin, kerumunan orang yang bahkan tidak saling memandang, dan seorang ayah yang, meskipun kerabat, terasa sangat asing dan jauh. Orang-orang di sekitarnya sering mengatakan bahwa di kota ada lebih banyak peluang, bahwa di sana akan lebih menarik bagi seorang gadis untuk tumbuh. Tetapi Alina merasa sangat bahagia dan puas dengan hidupnya. Masa kecilnya hangat, cerah, dan nyaman. Hingga suatu hari di bulan Februari yang menentukan, ketika Pak Dimas muncul di depan pintu kelasnya. Alina sudah lama terbiasa pergi dan pulang sekolah sendiri. Awalnya nenek menemaninya, tetapi sejak kelas 2, Alina sudah cukup mandiri. Perjalanannya tidak dekat, tetapi bersama teman-teman tetangganya, waktu berlalu dengan cepat.
Mereka berjalan sambil mengobrol tentang segala hal, tertawa, membahas kejadian di sekolah, dan membuat rencana. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu saat pelajaran bahasa Indonesia. Percakapan pelan antara guru dan seseorang di ambang pintu, lalu mata Bu Anissa yang cemas dan permintaannya yang pelan, "Alina, berkemaslah. Tetanggamu datang menjemput." Alina merasakan semua mata di kelas tertuju padanya. Ini sangat tidak biasa. Melihat Pak Dimas, Alina langsung tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Pandangannya redup, wajahnya pucat, dan tangan pria yang biasanya tenang itu sedikit gemetar. "Nenek," bisik Alina. Jantungnya terasa diremas oleh tangan dingin kecemasan. Saat itu, gadis itu sadar bahwa neneknya adalah dunianya. Pria itu mengangguk diam. Beliau tidak enak badan. Dibawa ke rumah sakit. Baru setelah di rumah, Pak Dimas memberitahu Alina bahwa neneknya telah tiada. Wanita itu tiba-tiba merasa tidak enak badan. Jantungnya sakit. Ia duduk di bangku depan rumah, berpikir untuk beristirahat sejenak. Saat itulah seorang tetangga yang datang untuk meminjam beberapa butir telur menemukannya. Ambulans segera dipanggil, tetapi dokter yang datang tidak dapat menyelamatkannya. Jantungnya berhenti di tengah jalan. Dan begitulah, Alina tinggal sebatang kara di dunia ini. Malam itu, ia dijemput oleh tetangganya, Bu Lastri, teman dekat neneknya. Bersama wanita baik hati itu dan cucu-cucunya, Alina tidak merasa begitu kesepian seperti jika ia sendirian di rumah. Segala sesuatu terasa tidak nyata baginya. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin nenek tiada? Dan ia tidak akan pernah kembali lagi? Selamanya, ayahnya sedang berlayar. Tentu saja ia sudah diberitahu, tetapi butuh waktu untuk sampai ke daratan. Pria itu bahkan tidak bisa menghadiri pemakaman ibunya. Alina tidak memikirkan masa depannya. Ia banyak menangis, sering berbicara tentang nenek dengan para tetangga. Mereka mengenal dan menyayangi nenek, dan mereka membicarakannya dengan kata-kata yang baik. Hal itu membuat Alina merasa sedikit lebih baik. Kemudian ayahnya datang. Ia memeluk putrinya dengan canggung dan mengucapkan kata-kata yang membuat Alina kembali merasa sakit. "Baiklah nak, sekarang kita akan tinggal bersama di kota." "Di kota? Kenapa di kota?" Alina sama sekali tidak ingin meninggalkan desa Sukamaju. Nenek memang sudah tiada dan tidak akan pernah kembali, tetapi di sini ada sekolah, teman-teman, tetangga, dan grup vokal. Di sini ada Pak Dimas yang akan selalu mendukung dan menghiburnya. Di sini ada Bu Lastri dan teman-temannya. Di sana ada apa? Seorang ayah yang dingin dan asing yang tidak tahu apa-apa tentang putrinya. Bagi Alina, sejujurnya, ia seperti orang asing. "Aku tidak mau ikut denganmu," kata Alina tegas, melepaskan diri dari ayahnya. "Aku tidak mau ke kota." Pria itu menatap putrinya dengan bingung, mengedipkan matanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Para tetangga yang menyelamatkan situasi, dengan sangat hati-hati dan lembut, mereka menjelaskan kepada Alina bahwa tidak ada pilihan lain. Para tetangga memeluk gadis itu, mengatakan bahwa mereka juga akan sangat merindukannya. Air mata berlinang di mata mereka para wanita dan pria, nenek-nenek dan kakek-kakek. Semua orang memberikan nomor telepon mereka dan meyakinkan bahwa mereka akan selalu senang menerima teleponnya. Alina juga menangis. Sulit baginya untuk berpisah dengan desa Sukamaju, tetapi orang dewasa yang bijaksana berhasil meyakinkannya bahwa itu harus dilakukan. "Nanti datang lagi pas liburan," kata Pak Dimas. "Tinggal di rumahku bareng Karina dan Maya. Buatku sama saja, 2 anak perempuan atau 3. Kalian juga lebih ramai." Alina tahu itu bukan undangan basa-basi. Pak Dimas benar-benar menunggunya saat liburan. Dan hal itu membuat hatinya sedikit lebih hangat dan cerah. Gadis itu tidak pertama kalinya berada di apartemen ayahnya. Ia dan nenek kadang-kadang mengunjunginya. Alina bahkan punya kamar sendiri di sini. Tempat tidur, lemari pakaian besar, meja belajar, semua yang dibutuhkan seorang anak. Namun,
Gadis itu tidak pernah menyukai tempat ini. Ia lebih suka kamarnya di rumah nenek. Di sana banyak barang-barang yang nyaman dan penting. Mainan mewah, buku-buku menarik, akuarium dengan ikan-ikan berwarna-warni. Tapi apa boleh buat, ia harus terbiasa dengan tempat baru ini. Hal pertama yang dilakukan Alina adalah meletakkan boneka beruang Teddy yang diberikan Pak Dimas di atas tempat tidur. Seketika suasana menjadi lebih nyaman. Mainan itu mengingatkannya pada masa-masa bahagia dan tanpa beban ketika nenek masih hidup. Kamar baru, sekolah baru, wajah-wajah baru di sekelilingnya, lingkungan yang asing, aturan yang berbeda. Ayahnya terus-menerus tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia pindah ke posisi lain yang tidak mengharuskannya berlayar berbulan-bulan. Sekarang ia harus selalu berada di samping putrinya. Dan memang, ia selalu ada di dekatnya, tetapi hanya secara fisik, pikirannya jelas melayang jauh. Alina melihat ayahnya merindukan laut, rekan kerja, teman-teman, dan pekerjaan lamanya. Ia sering mengeluh kepada kenalannya bahwa gajinya sekarang jauh lebih sedikit. Aku tidak terbiasa hidup seperti ini. Menghitung uang sampai gajian, kata pria itu di telepon kepada salah satu mantan rekan kerjanya. Di darat, tidak bisa dapat uang sebanyak di laut. Bima berusaha keras menjadi ayah yang baik. Pagi hari ia menyiapkan sarapan untuk putrinya, malam hari ia tidak lupa menanyakan bagaimana harinya. Namun, ia mendengarkan putrinya dengan setengah hati. Alina tahu betul bahwa ayahnya tidak peduli apa pendapatnya tentang guru atau apa yang dikatakan teman sekelasnya. Bima membelikan semua yang dibutuhkan gadis itu. Pakaian, makanan, perlengkapan sekolah, mainan. Ia bahkan mendaftarkannya ke sekolah musik. Kamu kan sering main gitar di desa. Kenapa sekarang tidak pernah disentuh lagi? Alina menghela napas. Memang, sejak nenek meninggal, ia tidak pernah memainkannya lagi. Suasananya tidak mendukung. Terlalu banyak hal yang membebani hati dan pikirannya. Kepalanya terasa kacau terus-menerus. Di penghujung hari, gadis itu begitu lelah dengan emosinya sendiri sehingga ia langsung tertidur lelap. Mana sempat ia memikirkan gitar. Tetapi kata-kata ayahnya membuat Alina teringat akan alat musik kesayangannya. Gadis itu mengambil gitar, jemarinya menari di atas senar, dan seketika ia merasa lebih baik, seolah kehangatan dari masa lalu menyelimutinya. Kenapa ia tidak sadar sebelumnya bahwa musik bisa begitu menenangkannya? Mau masuk sekolah musik? Tawar ayahnya. Alina berpikir sejenak dan setuju. Sejak kecil, ia mendengar dari orang-orang di sekitarnya bahwa di sanalah tempatnya, bahwa di desa kecil mereka bakat seperti itu tidak bisa berkembang sepenuhnya, bahwa Alina membutuhkan guru-guru yang kompeten dari kota. Dan inilah kesempatan itu. Ayahnya berusaha keras agar putrinya bisa diterima. Pertama, tahun ajaran sudah hampir berakhir. Kedua, pihak sekolah tidak menyukai usia muridnya. Alina sudah 10 tahun, sementara sekolah musik biasanya menerima anak usia 6,7 tahun. Tetapi ayahnya tahu bagaimana harus bersikeras. Dan hanya beberapa hari setelah percakapan mereka, gadis itu mulai belajar di tempat baru. Sekolah itu besar dan terang, sama sekali tidak seperti sanggar budaya di desanya. Awalnya Alina bahkan sedikit takut, tetapi setelah beberapa hari belajar, ia menyadari bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat. Begitu banyak pengetahuan baru, begitu banyak seluk-beluk musik. Alina menyerap ilmu musik seperti spons dan, tentu saja, membuat kemajuan besar. Tak lama kemudian, para guru mulai memuji murid yang rajin itu. Sangat menyenangkan. Gadis itu secara bertahap beradaptasi di kota. Ia punya teman-teman baru, meskipun hubungan mereka tidak sehangat dan seerat dengan teman-temannya di desa. Tapi di sini memang tidak biasa berteman seperti di sana. Tetap saja, itu menyenangkan. Alina pergi ke bioskop dan gelanggang es bersama teman sekelasnya, ke pizzeria dan pusat hiburan. Kadang-kadang mereka hanya berjalan-jalan di taman. Kadang-kadang berkumpul di rumah salah satu dari mereka. Ulang tahun anak-anak kota sangat berbeda dari di desa. Bukan lagi kumpul-kumpul hangat antara anak-anak dan orang dewasa,
melainkan pergi ke bowling atau taman trampolin. Anak-anak dihibur oleh orang-orang khusus yang mengenakan kostum pahlawan kartun animator. Ulang tahun yang hangat dan penuh pelukan tulus adalah yang diselenggarakan oleh nenek tercinta untuk cucunya. Betapa Alina merindukan nenek. Ini bukan kehilangan besar pertama dalam hidupnya, tetapi ia tidak mengenal ibunya, tidak terbiasa dengannya, dan karena itu tidak terlalu bersedih atas ketiadaannya. Nenek adalah cerita yang sama sekali berbeda. Hubungannya dengan ayahnya sopan, datar, tetapi agak kaku dan canggung. Ia berusaha menjadi orang tua yang terlibat, tetapi tidak berhasil. Ia tidak tertarik dengan pikiran dan perasaan putrinya. Ia sama sekali tidak memahaminya. Alina tidak merasakan sedikit pun cinta dan kehangatan yang diberikan nenek. Untungnya, dalam hidupnya ada musik. Alina menemukan pelarian dengan mengambil gitar dan larut dalam nada-nada merdu. Ia memainkan apa yang ditugaskan guru, memilih lagu-lagu yang ia sukai, atau menciptakan sesuatu sendiri. Dengan musik, gadis itu meluapkan emosinya, dan ini membantunya untuk tidak menjadi benar-benar tertekan, dan bahkan menjadi lebih dekat dengan satu-satunya kerabatnya yang tersisa, ayahnya. Musik menenangkannya, membantunya merasa lebih percaya diri. Waktu berlalu, kehidupan keluarga kecil itu perlahan-lahan membaik. Alina ternyata pandai memasak. Ini tidak terduga. Anak-anak sebayanya yang dikenal ayahnya bahkan tidak bisa memegang pisau atau menyalakan kompor. Sementara putrinya dengan cekatan mengolah bahan makanan, membuat kue-kue yang luar biasa, dan memasak soto ayam yang harum. Ketika gadis itu pertama kali membuat makan malam lezat untuk mereka berdua dari sisa bahan di kulkas, ayahnya terperangah. Pulang kerja, saat masih di lobi apartemen, ia mencium aroma yang membuatnya menelan ludah. Tapi ia tidak pernah menyangka aroma itu berasal dari unitnya. Kamu yang masak semua ini? Bima tercengang saat masuk ke apartemen. Atau ada tamu? Aku yang masak. Alina tersenyum. Ia suka melihat ekspresi takjub di wajah ayahnya. Nenek yang ngajarin. Nenek memang sejak kecil mengajari cucunya seni memasak. Saat masih sangat kecil, Alina membantunya menguleni adonan, dan setelah sedikit lebih besar, ia belajar menggunakan pisau seperti ibu rumah tangga sejati. Ia bahkan suka memasak. Baginya itu seperti musik, sebuah seni sejati. Sekarang Alina sering memasak untuk keluarga kecil mereka dan melakukannya dengan senang hati. Ia suka melihat betapa lahap ayahnya menyantap mahakarya kulinernya. Entah bagaimana, hubungan antara ayah dan anak perlahan membaik. Memang tidak mudah dan butuh waktu lama. Keduanya harus berusaha. Tetapi pada akhirnya, Alina mendapatkan apa yang diinginkannya. Kehangatan dan perhatian dari orang yang ia cintai. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Hati ayahnya yang membeku mencair perlahan-lahan. Lapisan es yang menyelimutinya pecah sedikit demi sedikit. Lalu rontok. Suatu hari, Bima menyadari bahwa ia senang berbicara dengan putrinya. Dia sudah dewasa dan bijaksana, dan hidupnya penuh dengan peristiwa dan kesan. Sekarang, ayahnya memandangnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Alina merasakan perubahan itu dan bahagia. Ayahnya tidak lagi menyendiri setelah pulang kerja. Tidak. Bima sekarang berbagi rencana masa depannya dan berita dari tempat kerja dengan putrinya. Ayah dan anak itu beberapa kali pergi berlibur. Seperti yang pernah diminta nenek, Bima menunjukkan kepada Alina kota-kota besar di Indonesia. Yogyakarta, Bandung, Semarang. Gadis itu terpesona dan kagum. Sementara Bima benar-benar menikmati reaksinya. Itu adalah perjalanan yang luar biasa. Alina menemukan bahwa ayahnya adalah pria yang cerdas dan berpengetahuan luas di berbagai bidang. Arsitektur, sejarah, arkeologi, budaya dan ia dengan senang hati berbagi pengetahuan itu dengan putrinya. Pada liburan pertama setelah nenek meninggal, Alina dan ayahnya datang ke desa Sukamaju. Ayahnya mempersiapkan rumah untuk ditinggal lama, menutup jendela dengan papan, membungkus perabotan dengan plastik, membuang barang-barang tak terpakai dari gudang.
Dan Bima menemukan harta karun nenek, album-album foto tebal yang disimpan nenek dengan sangat hati-hati. Di dalamnya ada seluruh sejarah keluarga, dari leluhur nenek dan kakek hingga Alina. Arsip ini dibawa ayahnya pulang ke apartemen kota. Mempersiapkan rumah hanya butuh beberapa hari. Selama itu, Alina merasa seperti kembali ke masa lalu. Tempat-tempat yang akrab, tetangga yang ramah, teman-teman lama, mereka sangat merindukannya. Ketika ayahnya berkata sudah waktunya kembali, mata Alina berkaca-kaca. Kok pulang? Kita kan baru sebentar di sini. Aku harus kerja, dan urusan di sini sudah selesai. Kenapa kita harus tinggal lebih lama? Ayahnya saat itu belum begitu mengenal putrinya sendiri. Ia tidak bisa memahami perasaan gadis itu. Tetapi Pak Dimas, tentu saja, langsung mengerti segalanya. Biarkan dia tinggal di sini beberapa minggu, kata pria tua itu kepada Bima. Cucu-cucuku juga datang. Mereka bersahabat sejak lahir, saling merindukan. Mereka bisa bermain, ke sungai, ke hutan, menghirup udara segar. Itu kan lebih baik daripada anak-anak terkunci di kotak beton yang pengap seharian selagi kamu kerja. Rasanya aneh, Pak Dimas. Saya kan bukan siapa-siapanya Bapak. Bagaimana bisa bukan siapa-siapa? Protes pria tua itu. Dia sudah seperti cucuku yang ketiga. Aku merawatnya sejak sekecil ini. Kata-kata tetangga tua itu menghangatkan hati Alina. Ia menatap ayahnya dengan memohon. Menghabiskan beberapa minggu di desa Sukamaju tercinta bersama sahabat-sahabat terbaiknya, itu adalah kebahagiaan. Ayahnya setuju. Alina melompat kegirangan, dan Karina serta Maya ikut melompat bersamanya. Itu adalah waktu yang indah. Semuanya seperti dulu, bermain dengan teman-teman hingga larut malam, tempat-tempat yang akrab, tetangga yang mengenalmu sejak lahir. Hanya saja, nenek tidak ada di sampingnya, dan rumahnya menatap jalan dengan jendela-jendela yang dipaku. Kesedihan sesekali meremas hati gadis itu, tetapi orang-orang di sekitarnya berusaha menghibur dan mendukungnya. Bersama mereka, Alina merasa lebih ringan. Kemudian ayahnya datang menjemputnya, dan semuanya berakhir. Alina menangis saat meninggalkan desa. Teman-temannya memeluknya. Pak Dimas mengelus kepala gadis itu. Sudah, jangan menangis. Bukan pergi selamanya kan? Nanti liburan berikutnya. Minta ayahmu antar ke sini lagi. Kami semua senang kamu di sini. Alina tahu pria tua itu tidak mengatakannya hanya untuk basa-basi. Ia benar-benar selalu ditunggu di desa Sukamaju. Kesadaran akan kebenaran sederhana ini membuat hatinya terasa lebih ringan dan hangat. Tetapi Alina tidak pernah lagi datang berlibur ke desa Sukamaju. Tak lama setelah itu, Pak Dimas masuk rumah sakit karena stroke. Ia berhasil pulih, tetapi tidak bisa lagi tinggal sendirian di desa. Pak Dimas dijemput oleh putrinya, ibu dari Karina dan Maya. Keluarga itu tinggal di kota lain. Jadi, Alina tidak pernah lagi melihat sahabat masa kecilnya maupun tetangga baik hatinya itu. Satu lagi pukulan takdir. Bagaimanapun, ia harus beradaptasi dengan kenyataan baru. Hubungannya dengan ayahnya menjadi lebih hangat dan tulus. Kehidupan sehari-hari mereka membaik. Hidup tidak seburuk itu. Setidaknya, selalu ada kerabat di sisinya yang siap mendukung dan mendengarkan. Dan gadis itu menghargainya. Tetapi ayahnya semakin sering berbicara tentang keinginannya untuk kembali ke laut. Kamu tahu, itu duniaku. Ombak, angin laut, dan hamparan luas. Tidak ada apa-apa sejauh mata memandang. Rasanya luar biasa. Alina mengerti. Ia sangat mengerti bagaimana rasanya jantung berdebar gembira saat melihat pemandangan yang dicintai. Lagi pula, uang kita tidak cukup, keluh Bima. Yang berlayar gajinya jauh lebih besar. Meskipun mereka tidak kekurangan. Mereka punya semua yang dibutuhkan, bahkan lebih. Mereka berpakaian bagus, makan enak, bepergian, tetapi ayahnya tetap menginginkan lebih dan sering mengenang penghasilannya yang dulu. Aku kan sudah besar, kata Alina suatu hari.
Umurku sudah 13. Sudah lama bisa pergi sekolah sendiri. Masak juga bisa sejak kecil. Kenapa ayah tidak kembali saja? Aku lihat ayah kangen sekali dengan laut. Aku bisa mengurus diri sendiri. Tidak bisa. Kamu masih anak-anak. Tidak boleh ditinggal sendirian begitu lama. Siapa tahu ada apa-apa. Memangnya bisa ada apa? Gadis itu benar-benar bingung. Ia merasa cukup mandiri untuk hidup sendiri selama 1 atau 2 bulan. Tentu akan sepi tanpa ayah. Tapi ia pasti bisa. Menurut hukum, kamu tidak boleh ditinggal sendirian. Umurmu baru 13. Nanti tetangga tahu. Lapor ke dinas sosial. Lagi pula tetangga di sini aneh-aneh. Tidak seperti di desa. Bima menjelaskan. Bagaimana kalau ada pengasuh untukmu? Pengasuh? Alina mendengus. Aku bukan anak kecil lagi. Kalau aku pergi berlayar, butuh seseorang yang menjagamu. Bukan pengasuh anak kecil, lebih seperti asisten rumah tangga, yang membantumu mengurus rumah. Aku tidak butuh asisten, gumam Alina. Tapi ia sudah tahu ayahnya tidak akan meninggalkannya sendirian. Tidak boleh. Baiklah. Rekrut saja asisten rumah tanggamu itu. Gadis itu melambaikan tangan. Ayahnya, setelah memutuskan untuk kembali ke laut, langsung bersemangat. Ia banyak tersenyum dan bercanda. Bima tampak sangat bahagia. Alina senang melihatnya, tetapi juga sedikit khawatir. Bagaimana jika ia tidak cocok dengan wanita yang akan menjaganya dan rumah? Bagaimana jika wanita itu menyebalkan? Pencarian asisten rumah tangga tidak berjalan lancar. Ayahnya menghubungi banyak agensi dan menelepon iklan, tetapi hanya menemukan pengasuh untuk anak-anak kecil. Mereka adalah para pensiunan atau mahasiswi yang bersedia bekerja beberapa jam sehari. Tidak ada yang setuju untuk tinggal bersama seorang remaja dan menjaga apartemen. Namun, ayahnya tidak kehilangan harapan. Siapa yang mencari, pasti akan menemukan. Katanya optimis kepada putrinya setelah mengalami kegagalan lagi. Suatu hari, Bima pulang dari ulang tahun temannya dengan suasana hati yang sangat baik. Sudah larut malam. Alina sudah setengah tertidur ketika ayahnya yang bahagia masuk ke kamarnya dan menyatakan bahwa semuanya sudah beres. Apa yang beres? Gadis itu tidak mengerti. Aku sudah menemukan pengasuh untukmu. Maksudku, asisten rumah tangga. Ini pilihan terbaik yang bisa dibayangkan. Alina sedikit tegang. Bagaimanapun, ini menyangkut nasibnya. Bisa tolong jelaskan lebih rinci? Pintanya. Dan ayahnya menceritakan sebuah kisah yang belakangan terungkap sebagai sebuah pertemuan yang telah diatur. Bima datang ke pesta ulang tahun temannya. Dulu mereka lulus dari universitas yang sama, bahkan pernah bekerja di satu kapal. Kemudian jalan mereka berpisah, tetapi hubungan pertemanan yang hangat tetap terjalin. Temannya, Semyono, merayakan hari jadinya, dan ia mengadakan pesta besar di sebuah restoran. Di antara para tamu, banyak orang yang baru pertama kali dilihat Bima, termasuk Inggit, kenalan istri Semyono. Wanita tinggi dan langsing itu tampak luar biasa, berpakaian modis dan berkelas, ramah, dan murah senyum. Pada suatu saat, Inggit dan Bima mulai mengobrol. Keduanya sudah sedikit minum dan rileks. Malam itu beralih ke sesi curhat. Saatnya berbagi kisah hidup yang menarik dan jujur. Ternyata Inggit baru saja bercerai dari suaminya. Atau lebih tepatnya, menurut wanita itu, suaminya mengusirnya bersama putrinya ke jalan hanya karena pertengkaran sepele. Bagaimana bisa orang itu melakukan hal seperti itu pada anaknya sendiri? Bima geram. Saya juga punya anak perempuan. Sarah bukan putrinya, desah Inggit. Dia anak dari pernikahan pertamaku. Suamiku, sekarang mantan, tidak pernah bisa menerima anak tiri. Dia tidak pernah menyayanginya. Inggit berada dalam situasi putus asa. Uang untuk menyewa tempat tinggal sangat kurang. Ia tidak bisa menemukan pekerjaan yang bagus karena tidak punya ijazah tinggi dan pengalaman. Inggit mendedikasikan seluruh hidupnya untuk suami dan putrinya. Ia merawat rumah,
memasak makanan lezat untuk suaminya, mengatur kehidupan rumah tangga. Sebagai istri seorang pengusaha sukses, ia merasa bahagia dan terlindungi, tetapi tanpa sadar berada dalam posisi yang sangat rentan karena sepenuhnya bergantung secara finansial pada suaminya. Dan sekarang, saya sendirian dalam keadaan sulit seperti ini, menerima pekerjaan apa saja untuk menghidupi diri dan Sarah. Orang tua saya sudah lama tiada. Tidak ada yang bisa diharapkan. Teman saya mengajak ke pesta ini. Katanya saya butuh sedikit refreshing. Tapi saya malah terus memikirkan masalah saya. Dan saya pikir situasi saya yang paling buntu. Kata Bima, Anda jelas lebih berat. Semoga semuanya baik-baik saja untuk Anda. Saya akan coba bantu soal pekerjaan. Sepertinya di kantor pelayaran kami butuh sekretaris. Anda sendiri kenapa? Inggit, mengabaikan tawaran pekerjaan, menangkap kata-kata situasi buntu, dan Bima menceritakan semuanya kepada wanita cantik dan simpatik itu. Tentang kematian istri tercintanya saat melahirkan, tentang putrinya, tentang ibunya yang membesarkan gadis itu hingga usia 10 tahun, tentang kesulitan beradaptasi dengan anaknya sendiri ketika Alina tiba-tiba kehilangan asuhan neneknya. Dan tentu saja, tentang mimpinya untuk kembali ke laut. Saya sedang mencari semacam pengasuh untuk putri saya, tapi tidak ada yang mau. Orang-orang menawarkan jasa pengasuh per jam untuk anak kecil, tapi tidak ada yang mau tinggal bersama remaja dan mengurus rumah. Mata Inggit berbinar setelah pengakuan pria itu. Apakah Anda tidak sadar bahwa pertemuan kita hari ini bukan kebetulan? Seru wanita itu. Ini keajaiban. Takdir yang mempertemukan kita. Belakangan terungkap bahwa bukan takdir yang mempertemukan Bima dan Inggit. Istri Semyono tahu tentang situasi temannya dan sangat ingin membantu sahabatnya yang sedang kesulitan. Para wanita itu sengaja mengatur pertemuan Inggit dan Bima di pesta itu. Keduanya menganggap ini adalah solusi yang bagus, baik untuk wanita itu maupun untuk pria lajang itu. Berapa umur anak Anda? Tanya Inggit. 13. Anak saya 15. Saya tahu cara membesarkan anak perempuan remaja. Saya bisa menemukan pendekatan yang tepat untuk mereka. Saya suka bergaul dengan mereka. Kita pasti akan cocok. Bima berpikir. Ia membutuhkan asisten rumah tangga. Itu benar. Tapi ia mengharapkan seorang profesional dari agensi. Dan sekarang ada Inggit. Ditambah lagi dengan seorang anak perempuan. Tapi di sisi lain, waktu mendesak. Ia harus segera berangkat berlayar, dan masalahnya belum terselesaikan. Putri Anda akan segera memasuki masa transisi. Itu periode yang sangat berbahaya. Saya tahu betul. Sarah sudah melewatinya. Di usia seperti itu, anak-anak perlu pengawasan khusus. Kalau tidak, bisa celaka. Inggit berbicara dengan meyakinkan dan tampak sangat percaya diri. Bima merenung. Memang benar. Wanita ini punya pengalaman besar dalam berinteraksi dengan anak-anak. Putrinya sedikit lebih tua dari Alina. Anak-anak perempuan itu akan senang bersama. Mereka pasti akan menemukan bahasa yang sama. Selain itu, Inggit sangat cantik. Bima suka berada di dekatnya. Ia sangat menyenangkan. Setelah berpikir, pria itu setuju. Saya rasa ini pilihan yang sangat bagus. Ia tersenyum pada Inggit, yang semakin ia sukai. Wanita yang kuat, yang telah menahan banyak pukulan takdir tanpa patah. Ia memancarkan kebaikan, menyenangkan, cerdas, berempati. Ya, orang seperti inilah yang ingin Bima lihat di samping Alina. Inggit dan putrinya, Sarah, pindah ke apartemen Bima dan Alina. Pria itu menempatkan mereka di ruang tamu. Di sana cukup luas. Awalnya, Inggit dan Sarah tampak seperti orang yang baik dan manis. Kamu cantik sekali, seru Sarah saat pertama kali melihat Alina. Boleh aku coba menata rambutmu? Alina mengangkat bahu. Ia tidak pernah terlalu peduli dengan gaya rambut. Biasanya hanya mengikat rambutnya dengan rapi sebelum ke sekolah. Tapi Sarah membuat tatanan rambut kepang yang modis di kepala Alina, yang sangat cocok untuknya.
Alina terpukau melihat bayangannya di cermin. Kamu cantik, senyum Sarah. Kamu juga, balas Alina. Dan itu benar. Baik Sarah maupun ibunya adalah wanita yang sangat cantik, tinggi, langsing, dengan mata besar. Pria-pria pasti akan menoleh saat mereka lewat. Terlebih lagi, baik Sarah maupun Inggit pandai menonjolkan kelebihan penampilan mereka. Pakaian modis, gaya rambut trendy, riasan yang sempurna. Awalnya, Alina menganggap semua itu seperti sihir. Di rumahnya bersama ayahnya, tidak pernah ada kosmetik atau lemari yang penuh dengan pakaian. Gadis itu terpesona melihat gerakan Inggit saat merias wajah di depan cermin. Menarik, ya? Senyum wanita itu, menyadari tatapan Alina. Sini, duduk. Aku akan membuatmu menjadi primadona sekolah. Di cermin, gadis itu melihat orang yang berbeda. Bukan dirinya, melainkan seorang gadis cantik dengan mata yang menawan, pipi merona, dan bibir yang penuh seperti boneka. Kamu luar biasa, puji Inggit. Selalu dandan seperti ini. Tapi Alina tidak bisa selalu dandan seperti itu. Memang cantik, tapi sensasi kosmetik di wajahnya terasa tidak nyaman. Selain itu, butuh waktu lama. Pertama merias wajah, lalu membersihkannya. Bisa makan waktu 1 jam. Inggit dan Sarah memberikan apa yang sangat kurang bagi Alina. Perhatian wanita. Mereka pergi ke mall bersama, memilih pakaian, bergosip tentang cowok, berbagi rahasia. Alina merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda, yang sebelumnya tidak ia kenal. Sarah menjadi panutannya dalam banyak hal. Ia membantunya dengan gaya berpakaian, mengajarkan cara merias wajah, dan memperkenalkan musik-musik baru. Pakaianmu agak gombrong dan warnanya suram, kata Inggit tidak puas setelah memeriksa lemari Alina. Di sekolah tidak boleh pakai yang lain. Alina mengangkat tangan. Dulu ia tidak pernah memikirkan hal ini. Itu omong kosong. Selalu bisa ditemukan sesuatu yang sesuai aturan tapi tetap terlihat bagus. Sarah, sepertinya kita harus pergi belanja. Kita butuh seleramu yang bagus. Tentu saja aku ikut. Aku suka belanja. Inggit dan Sarah memang memilihkan pakaian untuk Alina yang membuatnya tampak seperti seorang putri. Blus rendah yang pas di badan, rok yang sedikit lebih pendek, sepatu hak tinggi. Nah, ini baru beda. Inggit senang melihat anak asuhnya. Bentuk tubuhmu bagus. Kamu langsing, kakimu jenjang. Kenapa semua itu disembunyikan di balik pakaian tak berbentuk? Sekalian saja pakai karung goni. Alina belum pernah menerima begitu banyak pujian. Di sekolah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa seperti anak pintar, melainkan seperti gadis cantik sejati. Dan itu luar biasa. Sarah menjadi seperti kakak perempuan sejati bagi Alina, sosok yang selalu ia impikan. Ia lebih tua, dan Sarah menceritakan tentang hubungannya dengan pacar-pacarnya. Itu begitu menarik sehingga Alina bahkan lupa bernapas, seperti menonton sinetron, tapi ini nyata. Sarah adalah pencerita yang hebat. Ucapannya mengalir lancar, dan di depan mata Alina, gambaran kehidupan gadis cantik ini muncul. Alina mengagumi Sarah. Lagi asyik bergosip, ya? Inggit mengintip ke kamar mereka. Ayo makan. Pizzanya sudah datang. Itu adalah hari-hari yang indah. Alina merasa menjadi bagian dari dunia wanita yang anggun. Ayahnya, gadis itu sangat menyayanginya, tetapi ia tidak bisa memberikan semua hal cewek ini. Ternyata Alina membutuhkan komunikasi semacam itu. Dulu ia bahkan tidak menyadarinya. Ketika Inggit tahu bahwa Alina pandai memasak, ia sangat gembira. Wow! Serunya, melihat gadis itu mengeluarkan loyang kue dari oven. Ini kamu buat sendiri? Iya, jawab Alina dengan sedikit bangga. Nenek yang ngajarin. Aku sudah lama bisa. Alina bosan dengan makanan pesanan dari restoran, dan memutuskan untuk memanjakan Inggit dan Sarah dengan kue buatan sendiri. Ini enak sekali.
Puji Sarah setelah menggigit sepotong besar kue. Aku belum pernah makan yang seenak ini. Tapi buruk untuk diet, sih. Di usiamu tidak masalah. Senyum Inggit. Tapi kamu, Alina, benar-benar membuatku takjub. Percaya atau tidak, aku sampai sekarang belum bisa membuat kue. Dan kamu masih begitu muda, tapi sudah sehebat ini. Alina berbunga-bunga mendengar pujian itu. Sekarang, untuk menyenangkan Inggit dan Sarah, gadis itu berusaha memasak sesuatu setiap hari. Masakannya memang jauh lebih enak daripada masakan Inggit. Sup buatan wanita itu seringkali terlalu encer dan asin, dan kue panggangnya selalu gosong di atas tapi mentah di dalam. Alina mengambil alih tugas memasak untuk mereka bertiga. Gadis itu melakukannya dengan senang hati. Sarah dan Inggit telah begitu baik padanya, mengajarinya begitu banyak hal. Kemudian ayahnya kembali. Inggit dan Sarah pindah kembali ke apartemen sewaan mereka, dan Alina sangat sedih. Alina merindukan obrolan dari hati ke hati, jalan-jalan ke kafe dan toko. Ia merindukan Inggit dan Sarah, yang telah menunjukkan sisi kehidupan yang sama sekali berbeda, yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ayahnya, tentu saja, bertanya bagaimana keadaannya selama ia pergi. Alina menggambarkan Inggit dan Sarah dengan kata-kata yang paling cerah. Mereka keren banget, ayah tidak akan percaya. Ia berbagi kesannya dengan ayahnya. Ayahnya tersenyum. Gadis itu melihat bahwa ia senang dengan ceritanya. Sebulan berlalu, dan Bima kembali dikirim berlayar, kali ini untuk waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Dan sekali lagi, Inggit datang untuk menjaga Alina. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika ayahnya kembali, Inggit dan Sarah tidak pergi kemana-mana. Mereka tetap tinggal di apartemen, yang membuat Alina sangat senang. Gadis itu tentu saja memperhatikan cara ayahnya memandang Inggit secara khusus, dan wanita itu sendiri, meskipun berusaha menyembunyikannya, jelas menyukai majikannya. Tapi bahwa semuanya akan berakhir dengan pernikahan, Alina tidak menduganya. Ah, kamu ini. Semuanya kan sudah jelas dari awal. Sarah menatap Alina seperti anak kecil ketika ia berbagi kesannya. Aku sih tidak ragu akan seperti ini. Cuma salah perhitungan waktu sedikit. Ya, Sarah memang begitu. Perhatian, berpengalaman, matanya tajam. Ayahnya kembali berlayar. Setelah itu ia dan Inggit menikah. Mereka tidak mengadakan pesta besar, hanya makan malam berempat di restoran. Saat itu, Alina merasa sangat bahagia. Wanita cantik dan baik hati ini telah masuk ke dalam keluarga mereka. Ia akan tinggal bersama mereka, memberikan perhatian wanita yang sangat dibutuhkan Alina. Ini luar biasa. Alina sudah lama memimpikan hal seperti ini. Dan segalanya menjadi lebih baik dari yang bisa ia bayangkan. Tidak hanya Inggit, tetapi juga Sarah kakak tiri, teman yang tahu begitu banyak hal menarik. Semuanya berubah seketika begitu ayahnya pergi berlayar. Status pernikahan secara drastis mengubah sikap Inggit terhadap anak tirinya. Alina mengharapkan perilaku yang sama dari ibu tiri dan saudara tirinya. Perhatian, obrolan dari hati ke hati, jalan-jalan bersama. Tapi semua itu tiba-tiba berhenti. Inggit pergi bersama teman-temannya ke salon kecantikan. Sarah juga menjalani kehidupannya sendiri. Teman, pacar, klub malam, dan Alina, ia sendirian lagi. Tiba-tiba ia tidak lagi diperhatikan. Satu-satunya hal yang membuatnya mendapat pujian adalah memasak dan bersih-bersih. Alina sendirian membersihkan seluruh apartemen dan memasak. Ia melakukannya untuk mendapatkan persetujuan Inggit. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu tirinya memuji gadis itu dengan singkat dan memesan menu baru untuk hari berikutnya. Kadang-kadang Inggit juga meminta Alina untuk mengepel lantai. Hanya itu saja komunikasi mereka. Alina merasa bingung dan tertipu. Sarah, ceritain dong gimana kalian di klub? Alina bertanya pada Sarah suatu hari. Sarah menatap Alina dengan tatapan kosong dan tidak menjawab. Ketika gadis itu mengulangi pertanyaannya, Sarah menghela napas berat dan menggerutu. Kamu ini cerewet banget, sih.
Nempel terus kayak perangko. Enggak bisa jauh-jauh dari orang. Itu adalah pukulan bagi Alina. Ia mengira mereka adalah teman. Dulu gadis itu dengan senang hati berbagi detail kehidupannya. Mereka banyak mengobrol, jalan-jalan bersama. Ia memberikan nasihat berharga kepada Alina tentang riasan dan padu padan pakaian. Dan sekarang, seperti ini. Selanjutnya Inggit semakin menjadi-jadi. Sekarang semua urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab Alina, ibu tirinya. Saat suaminya tidak ada, hampir tidak pernah memasak. Itu adalah kewajiban anak tirinya. Begitu pula dengan bersih-bersih. Jika dulu gadis itu setidaknya dipuji atas bantuannya, sekarang ia hanya menerima teguran dan celaan jika tidak sempat melakukan sesuatu. Dan itu berat. Alina juga harus sekolah dan les musik. Tentu saja, nilai-nilainya menurun. Tidak mungkin melakukan semua pekerjaan rumah dan belajar dengan baik pada saat yang bersamaan. Alina mencoba menjelaskan kepada Inggit bahwa ia tidak sanggup. Aku lelah, tidak sempat mengerjakan PR. Les musik juga sudah bolos beberapa kali. Tolong, biarkan Sarah sesekali memasak dan bersih-bersih. Itu namanya malas. Sayang. Inggit menatapnya dengan tajam. Aku tidak meminta sesuatu yang luar biasa darimu. Apa kamu tidak tahu bahwa orang yang tinggal bersama juga berbagi tugas rumah tangga secara adil? Adil? Ini sudah keterlaluan. Sama sekali tidak ada yang adil. Sarah hidup sesuka hatinya, pergi belanja dan ke salon kecantikan. Kadang-kadang, Sarah yang masih di bawah umur itu bahkan tidak pulang. Inggit akan meneleponnya, bahkan pergi menjemput putrinya yang bandel itu di malam hari. Tapi ayahnya, ia tidak tahu apa-apa tentang sisi kehidupan Sarah yang ini. Di hadapannya, gadis itu bersikap seperti malaikat. Bahkan tempat tidurnya pun harus dirapikan oleh Alina. Sarah sedang persiapan ujian kelulusan, kata Inggit menanggapi keluhan Alina. Kamu kan masih 2 tahun lagi, dia sebentar lagi. Tapi Alina tidak pernah melihat Sarah memegang buku pelajaran. Gadis itu jarang pergi ke sekolah. Yang ada di pikirannya hanyalah kencan dan jalan-jalan. Ia hanya peduli dengan penampilannya sendiri. Sarah tidak pernah lepas dari perawatan kecantikan dan salon. Tentu saja itu membuahkan hasil. Gadis itu tampak luar biasa. Terawat, menarik, dan modis. Sebagian besar uang yang ditinggalkan Bima untuk kebutuhan rumah tangga dihabiskan Inggit untuk Sarah. Alina hanya mendapatkan sisanya. Inggit hanya sibuk di dapur dan di rumah ketika ayahnya ada, menciptakan citra ibu rumah tangga yang ideal. Wanita itu tidak bekerja. Ia menjelaskan kepada suaminya bahwa saat ini anak-anak perempuan itu membutuhkan pengawasan khusus, usia sulit, dan sebagainya. Mata harus selalu waspada terhadap remaja pada periode ini. Bima setuju dengan argumen Inggit. Ia memang pandai meyakinkan orang bahwa keputusannya masuk akal dan menguntungkan semua orang. Itu adalah bakatnya. Bima bahkan benar-benar percaya bahwa ia sendiri yang menyarankan istrinya untuk mengurus rumah dan anak-anak, dan menghargai apa yang ia anggap sebagai pengorbanan Inggit. Mengorbankan karir demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, itu kan hampir seperti kepahlawanan. Inggit memiliki pengaruh besar pada Bima. Pria itu menatapnya dengan mata penuh kekaguman, seolah-olah ia adalah makhluk yang sempurna dan tanpa celah. Dulu Alina menyukainya. Ia ikut bahagia untuk ayahnya, yang setelah bertahun-tahun sendirian akhirnya menemukan cintanya. Tapi sekarang gadis itu merasa sakit dan bahkan takut. Inggit perlahan-lahan berubah dari wanita yang baik dan berempati menjadi monster. Ia terus-menerus mengkritik Alina, mencela dan menghinanya. Masakannya tidak enak, bersih-bersihnya terlalu lambat, dan ia terlalu banyak memperhatikan hal-hal sepele. Apa yang kamu mainkan di gitar bodoh itu? Inggit menunjuk dengan jari bermanikur sempurna ke gitar Alina. Kepalaku sudah sakit mendengar lagu-lagu membosankanmu. Alina diam. Ia tahu, jika ia membuka mulut dan mencoba membela diri, ia akan disiram dengan rentetan hinaan. Itu sudah sering terjadi. Lebih baik diam,
Dengan begitu ibu tirinya akan lebih cepat tenang. Ya, Inggit tidak suka hobi musik Alina. Ia sering menyebut gadis itu tidak berbakat, terus-menerus memintanya bermain lebih pelan seolah itu mungkin dan memaksa anak tirinya untuk bolos les musik. Padahal, musik adalah penyelamat sejati bagi gadis itu. Bermain musik menenangkannya, memberinya kegembiraan. Dan kegembiraan sudah terlalu sedikit dalam hidup Alina. Di hadapan ayahnya, Inggit tentu saja bersikap sangat berbeda. Alina tidak bisa terbiasa dengan perubahan ini. Seorang ibu yang peduli dan cemas. Ibu rumah tangga yang luar biasa. Istri yang penuh kasih. Ayahnya sering mengulang betapa beruntungnya ia bertemu wanita seperti itu. Sementara itu, Inggit secara perlahan membuat suaminya berbalik melawan putrinya. Dengan hati-hati, halus, dan ahli. Wanita itu memanipulasinya. Ia menampilkan dirinya di hadapan Bima sebagai orang tua yang khawatir. Alina sedang masa transisi, pubertas. Dia jadi suka membantah, malas, benci semua orang. Nilainya di sekolah turun. Dia tidak peduli, yang penting jalan-jalan, kabur dari rumah. Begitulah kata Inggit kepada Bima, tanpa peduli apakah Alina mendengarnya atau tidak. Wanita itu tidak peduli. Pria itu tidak akan percaya kata-kata putrinya jika ia mencoba membela diri. Pengaruh Inggit terlalu kuat. Wanita itu terlalu pandai memanipulasi. Apa yang harus kulakukan? Bima menatap istrinya dengan bingung. Ia menunggu nasihat, bantuan, dukungan. Tentu saja, pria itu mencintai putrinya dan tidak ingin ia terjerumus. Ya, Inggit, untuk meyakinkan, menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelas dan dramatis. Kurasa dia harus berhenti les musik, usul ibu tirinya suatu hari. Alina terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal sepele, sementara sekolahnya terbengkalai. Aku malah curiga. Dengan alasan les musik, dia bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Aku sudah bicara dengan gurunya di sana. Dia sering bolos. Ayahnya, seperti biasa, setuju dengan Inggit. Kata-katanya selalu menjadi penentu. Ketika pria itu mengumumkan kepada putrinya bahwa ia tidak akan lagi les musik, Alina langsung tahu siapa dalangnya. Gadis itu untuk pertama kalinya secara terbuka menentang. Ia memperjuangkan sesuatu yang berarti dalam hidupnya, dan karena itu tiba-tiba menjadi berani dan tegas. Tidak, aku tidak mau berhenti les musik. Bu Inggit hanya ingin aku lebih banyak di rumah dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Aku memasak, bersih-bersih, mencuci. Aku seperti pembantu di sini saat ayah tidak ada. Lihat kan? Inggit menatap suaminya dengan ekspresi sedih dan cemas. Lihat bagaimana reaksinya. Padahal aku hanya mencoba membiasakannya bekerja. Tidak ada yang istimewa. Di semua keluarga normal, anak-anak punya beberapa tugas kecil. Tapi Alina hanya mau jalan-jalan dan kebebasan. Itu berbahaya di usianya. Lihat saja putrimu sendiri. Alina tidak tahan lagi. Awasi dia. Gadis itu tidak tahan dan meledak. Ini menguntungkan Inggit. Ia berpura-pura menjadi ibu tiri yang pengertian yang tidak tersinggung oleh ledakan emosi anak tirinya. Dulu Alina sering mengadu pada ayahnya tentang Inggit, tetapi ia tidak menganggapnya serius. Bagaimana mungkin? Istri barunya kan begitu sempurna. Kamu hanya cemburu. Bima mengelus kepala putrinya. Aku akan berusaha memberimu lebih banyak perhatian. Apapun yang dikatakan Alina, terdengar tidak meyakinkan. Ayahnya terus-menerus diracuni oleh Inggit, seorang manipulator berpengalaman. Dan setelah pertengkaran terbuka itu, kata-kata Alina sama sekali tidak berarti lagi baginya. Setidaknya, begitulah menurut gadis itu. Ngomong-ngomong, Alina terpaksa berhenti dari sekolah musik. Ayahnya bersikeras. Gadis itu kehilangan satu-satunya pelariannya. Tentu saja, ia sesekali bermain sendiri. Itu setidaknya sedikit mengurangi stres yang kini terus-menerus ia alami. Dari waktu ke waktu, untuk memperkuat efeknya, Inggit mengadu domba Bima dan putrinya. Ia mempermainkan orang seperti bidak catur.
Ayahnya berada di bawah pesona istrinya yang memikat. Ia sepenuhnya yakin bahwa pubertas telah mengubah putrinya yang manis menjadi monster, dan ia bersyukur pada takdir bahwa di masa sulit ini, ada seorang wanita berpengalaman dan penuh perhatian di samping gadis itu. Awalnya, Alina masih mencoba berbicara dengan ayahnya, tetapi setiap kali setelah itu, Inggit akan membuat ulah baru. Suatu hari, Sarah mengambil uang dari simpanan keluarga. Alina tahu itu. Gadis itu mendengar Sarah merengek meminta uang pada ibunya untuk pergi ke Bandung bersama teman-temannya. Ibunya menolak, menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak suka dengan teman-teman gadis itu. Tapi Sarah tidak terbiasa dengan batasan. Ia tetap pergi ke Bandung, yang membuat Inggit marah besar. Tapi Sarah tidak pernah berpikir untuk patuh, bukan wataknya. Tentu saja, baik Inggit maupun Alina mengerti dari mana gadis itu mendapatkan uang, dari simpanan Bima. Tetapi ketika ayahnya kembali, ibu tirinya menyalahkan Alina. Saat itu Sarah sudah di rumah dan berpura-pura menjadi siswi teladan. Kemampuan aktingnya menuruni ibunya, bahkan mungkin melebihinya. Ayahnya tidak memarahi putrinya saat itu. Tidak, ia berbicara lama dengannya, mencoba mencari tahu untuk apa gadis itu membutuhkan uang sebanyak itu. Mungkin kamu sedang dalam masalah? Butuh bantuan? Alina mencoba menjelaskan kepada ayahnya bagaimana keadaannya yang sebenarnya. Tetapi pria itu semakin mengerutkan kening seolah menahan sakit dan memohonnya untuk tidak berbohong. Katakan yang sebenarnya, pinta ayahnya, memegang tangan putrinya. Ada apa denganmu? Alina tidak berkata apa-apa lagi. Percuma. Ayahnya menganggapnya remaja sulit yang mampu mencuri. Apa yang bisa dikatakan? Kata-kata Inggit terbukti menjadi senjata yang ampuh. Pria itu tidak mempercayai putrinya sendiri, tetapi menerima setiap kata istrinya sebagai kebenaran. Dan gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu berlalu, mendekati saat pendaftaran kuliah Sarah. Alina tahu gadis itu akan gagal total. Ia penasaran bagaimana ibu tirinya akan menjelaskan hal ini kepada ayahnya. Selama bertahun-tahun, ia telah bekerja keras membangun citra Sarah. Dalam ceritanya, Sarah adalah anak yang pintar, rajin, dan berbakat. Inggit terus-menerus membandingkan kedua gadis itu, dan Sarah selalu unggul dalam segala hal. Tapi tidak apa-apa. Inggit meyakinkan suaminya. Kalau aku bisa membesarkan satu anak menjadi begitu sukses, aku juga bisa mengatasi putrimu. Aku tahu cara mendidik anak perempuan. Di usia tertentu, mereka butuh tangan yang tegas. Ayahnya setuju dengan Inggit dan dengan ringan hati menyerahkan semua hak untuk mendidik Alina kepadanya. Kamu lebih tahu caranya, jawabnya pada istrinya. Alina entah bagaimana sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Celaan, ejekan, ketidakpedulian, melimpahkan sebagian besar tugas rumah tangga ke pundak seorang remaja, pembatasan dalam segala hal. Alina kadang-kadang merasa seperti Cinderella. Inggit adalah ibu tiri dari dongeng. Benar kata orang, dongeng itu fiksi, tapi ada pesan di dalamnya. Dan kemudian, saat ayahnya tidak ada, seorang pria bernama Victor mulai sering berkunjung ke rumah Inggit. Pria muda, berpakaian modis, selalu tersenyum, dan sopan. Istrinya menjelaskan kepada para gadis bahwa ia adalah kerabat jauh. Tapi cara Victor memandang Inggit membuat Alina tahu ibu tirinya berbohong. Sarah juga tidak percaya pada ibunya. Ia tersenyum sinis setiap kali tamu itu muncul di rumah. Sekarang Inggit bisa tidak pulang semalaman, dan Alina sangat mengerti apa yang terjadi. Ia bukan anak kecil lagi. Ibu tirinya punya kekasih, si Victor itu. Muda, tampan, menawan, dan jatuh cinta setengah mati. Gadis itu merasa kasihan pada ayahnya. Ia begitu mempercayai istrinya, sementara istrinya, dan gadis itu mencoba mengerti, untuk apa Inggit membutuhkan pria ini. Ibu tirinya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Jika ia mendekati seseorang, pasti ada tujuan di baliknya. Tapi mungkin ini memang soal perasaan. Pria itu tampan,
seperti model dari majalah. Bahkan Sarah pun menatapnya dengan cara yang istimewa. Alina mencoba memberitahu ayahnya apa yang terjadi. Dengan hati-hati, ia menceritakan tentang pria yang kadang-kadang datang ke rumah mereka dan tentang malam-malam di mana Inggit tidak pulang. Bima mengerutkan kening. Kamu serius? Tidak mencoba memfitnah Inggit lagi? Kalian ini selalu bertengkar. Ayah, ini benar. Gadis itu hampir berteriak. Ia merasa ayahnya tidak sepenuhnya percaya padanya, tetapi ia berhasil menanamkan benih keraguan di dalam hatinya. Tentu saja. Bima berbicara dengan istrinya. Istrinya mengarang cerita tentang seorang kerabat yang datang sebentar dari kota lain, dan bahwa Alina bertengkar dengan semua orang hanya karena ingin menunjukkan protesnya. Alina mendengar setiap kata ibu tirinya. Gadis itu mengepalkan tangannya dalam kemarahan yang tak berdaya. Inggit, seperti biasa, terdengar dan terlihat sangat meyakinkan. Tidak seperti dirinya, seorang gadis remaja yang tersakiti dengan perilaku bermasalah. Bima tidak tahu harus berbuat apa. Bertengkar dengan Inggit, tapi istrinya benar-benar terlihat tulus. Dan Alina, putrinya, mungkin memang sedang melewati masa sulit. Kembali ke darat, tapi sekarang akan lebih sulit. Ia menafkahi tidak hanya dirinya dan putrinya, tetapi juga dua orang lainnya. Ia telah mengambil tanggung jawab, jadi ia harus menghidupi keluarganya dengan layak. Alina benar-benar tidak terkendali. Mungkin dia butuh seorang ayah di sisinya. Tapi bagaimana ia bisa meninggalkan kapal, mendapatkan gaji kecil? Sekarang itu bukan pilihan. Dan Inggit, cantik, cerdas, lembut. Bima jatuh cinta pada wanita itu pada pandangan pertama. Mereka bertemu pada waktu yang tepat di ulang tahun teman mereka. Dan kemudian ternyata Inggit dan Bima bisa saling membantu. Seolah-olah kepingan puzzle telah menyatu. Awalnya, Alina sangat senang dengan ibu tiri dan saudara tirinya. Mata putrinya berbinar-binar bahagia. Ia begitu senang saat Inggit dan Sarah pindah. Saat pergi berlayar, Bima merasa tenang. Putrinya berada di tangan yang aman. Pulang ke rumah juga menjadi jauh lebih menyenangkan. Betapa bahagianya ketika seorang wanita tercinta menunggumu dengan tidak sabar, apalagi secantik itu. Bima sampai lupa bagaimana rasanya. Pria itu iri pada dirinya sendiri, dan kemudian dimulailah masa transisi yang terkenal itu pada Alina. Anaknya seperti diganti. Gadis itu sekarang malas dan suka membantah. Sering bertengkar dengan Inggit dan Sarah. Bereaksi tidak wajar terhadap permintaan biasa. Dan suatu hari bahkan mengambil sejumlah besar uang dari simpanan keluarga. Entah untuk apa ia membutuhkan uang sebanyak itu. Bima takut putrinya bergaul dengan teman yang tidak baik. Apalagi Inggit juga berpikir begitu. Alina terus-menerus mengeluh tentang ibu tirinya. Tidak heran. Ibu tirinya mendidiknya, membatasi kebebasannya, dan ngerinya memaksanya membersihkan kamarnya sendiri. Tentu lebih menyenangkan bermalas-malasan sepanjang hari, tidak membebani diri dengan pelajaran dan pekerjaan rumah, hidup sesuka hati. Tentu saja, Inggit sekarang menghalangi gadis itu, jadi ia marah. Bima mengerti itu, tetapi tidak tahu bagaimana membantu putrinya melewati masa sulit ini dengan kerugian seminimal mungkin. Ia tidak pernah mengerti Alina. Sayang sekali di rumah sakit bersalin, bersama dengan bayi, tidak diberikan buku panduan penggunaannya. Dan sekarang Alina benar-benar melewati batas. Ia mengisyaratkan bahwa Inggit punya kekasih, seorang bernama Victor. Istrinya tidak menyangkal bahwa memang ada kerabat jauh yang datang berkunjung. Pria muda yang sibuk yang belum sempat berkenalan dengan Bima karena banyak bekerja, mencoba meraih sukses dalam hidup ini. Tapi Alina, ia meyakinkan bahwa Inggit adalah monster pembohong dan Victor adalah kekasihnya. Bima menatap mata jujur putrinya dan merasa ngeri. Mungkinkah gadisnya berbohong dengan begitu meyakinkan dan tanpa malu? Ini tidak seperti dirinya. Saat itulah pria itu memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di apartemen. Ia akan merekamnya.
Dan video itu akan disiarkan ke ponselnya secara real-time. Pada kedatangannya berikutnya, ia akan memberikan bukti kepada Alina. Ia akan melihat rekaman itu, menyadari betapa bodoh dan buruknya usahanya untuk memfitnah Inggit. Mungkin sesuatu akan klik di kepalanya dan gadis itu akan sadar. Tidak ada yang lebih menyadarkan selain bukti yang tak terbantahkan. Kamera merekam segalanya. Bima melihat bagaimana istrinya yang cantik dan lembut berubah menjadi monster saat ia tidak ada. Inggit memperlakukan Alina seperti pembantu. Ia memandangnya dengan jijik, memaksa gadis itu bekerja untuk seluruh keluarga. Dan itu bukan tugas yang ringan untuk seorang remaja. Alina tidak hanya membersihkan kamarnya sendiri dan melakukan tugas-tugas sederhana. Ia menjaga kebersihan di seluruh rumah, menggosok panci dan wajan di dapur, memasak makan siang dan malam. Dan sebagai balasannya, ia hanya menerima celaan dan hinaan. Tidak. Ketika Bima di rumah, Inggit tidak bersikap seperti itu. Pria itu tidak percaya dengan matanya sendiri. Hatinya hancur ketika Alina muncul di hadapannya dalam peran Cinderella yang tidak berdaya. Jadi, Inggit memang berbohong selama ini. Dengan mata yang begitu jujur dan setia. Dan Alina, berapa kali ia mencoba berbicara dengan ayahnya, tetapi ia tidak percaya sepatah kata pun darinya. Kasihan gadis itu. Jika saja pria itu bisa menempuh ratusan kilometer sekarang dan melindungi putrinya. Ternyata, dengan tangannya sendiri, ia telah membuat hidup anaknya sendiri menjadi mimpi buruk. Dan gadis itu telah meminta bantuannya. Tetapi Bima tidak mempercayainya. Kata-kata putrinya terdengar seperti pembelaan yang menyedihkan. Dan kemudian, pintu apartemen terbuka. Seorang pria muda masuk, dan ia memeluk Inggit dengan cara yang sama sekali tidak seperti kerabat. Percikan api seolah berterbangan di antara Inggit dan Victor. Kameranya berkualitas tinggi. Bima mendengar setiap kata pasangan itu. Victor ternyata adalah seorang pengacara berpengalaman dan cukup mahal. Untuk mendapatkan bantuannya, Inggit menggunakan pesona terkuatnya. Ya, Inggit dan Victor adalah sepasang kekasih. Pengacara muda itu pasti berada di bawah pengaruh magnetisme alami wanita itu. Dan wanita itu, tentu saja, mengejar tujuannya sendiri. Segera Bima mengerti apa tujuannya. Sebidang tanah di desa Sukamaju. Ibu Bima telah mewariskan rumah dan kebun itu kepada cucunya. Inggit tahu tentang itu dan mencari cara untuk menjual properti tersebut. Ia butuh uang. Sarah, putri kandungnya, tidak akan bisa masuk universitas negeri. Gadis itu tidak pernah membebani dirinya dengan belajar. Dan keajaiban, seperti yang diketahui, tidak ada. Karena itu, Inggit membutuhkan sejumlah besar uang yang cukup untuk membayar biaya kuliah Sarah. Istrinya tahu betul bahwa Bima tidak akan pernah menyetujuinya. Karena itulah ia membutuhkan Victor. Sebagai wali Alina, Inggit memiliki hak untuk mengelola propertinya sampai anak tirinya dewasa. Wanita itu berencana untuk menjual rumah di desa Sukamaju dan menggunakan hasilnya untuk membayar kuliah Sarah. Bima tidak boleh tahu tentang ini. Victor, sebagai pengacara berpengalaman, membantunya dalam hal ini. Seperti Inggit, ia tahu bagaimana cara memanipulasi orang. Menyadari apa yang terjadi, Bima mengepalkan tangannya dalam kemarahan yang tak berdaya. Alina tidak boleh ditinggal sendirian bersama orang-orang mengerikan ini. Masih banyak waktu sampai akhir pelayarannya. Memotong masa tugas itu sulit, tetapi Bima akan melakukannya. Alina dalam bahaya. Alina berusaha sekuat tenaga menahan air mata. Jangan sampai Sarah melihat betapa berat perasaannya. Mereka berdua sengaja membuatnya marah. Gadis itu sudah sering membuat keributan di depan ayahnya karena tidak bisa lagi menahan semuanya. Ini menguntungkan ibu tirinya. Sekarang Inggit menuduh Alina menjadi gelandangan. Kemarin Alina menginap di rumah teman sekelasnya. Ibu tirinya dengan susah payah menciptakan citra anak tiri yang bandel di mata ayahnya. Aku akan menginap di rumah Yuli. Alina memberitahu Inggit melalui telepon. Terserah, jawab ibu tirinya acuh tak acuh. Tentu saja ia tidak peduli. Sehari sebelumnya,
Alina telah membersihkan seluruh apartemen dan memasak untuk beberapa hari ke depan. Jika tidak, ibu tirinya bahkan tidak akan mengizinkannya keluar rumah. Kembali ke rumah keesokan paginya, Alina menemukan polisi di apartemen. Awalnya gadis itu mengira ini ada hubungannya dengan Sarah, yang sering menghilang di malam hari. Inggit sering pergi menjemput putrinya dari masalah. "Sudah ketemu yang hilang?" tanya seorang polisi kepada Inggit yang menangis. Wanita itu mengangguk, dan gadis itu menyadari apa yang terjadi. Ibu tirinya melapor ke polisi bahwa anak tirinya yang di bawah umur tidak pulang, meskipun ia tahu betul di mana ia berada. "Aku kan sudah bilang aku akan menginap di rumah Yuli," bisik Alina. Gadis itu sudah menduga bahwa wanita itu telah menemukan cara baru untuk menjadikannya remaja sulit, kali ini dengan melibatkan polisi. "Kamu bohong lagi," isak wanita itu. "Apa yang harus kulakukan denganmu? Satu kali lagi seperti ini, dan kami akan memasukkannya ke dalam catatan," peringat petugas itu saat meninggalkan apartemen. Catatan? Mungkin ibu tirinya menginginkan hal itu. Dan sekarang, Alina berusaha untuk tidak menangis, meringkuk di tempat tidurnya. Gadis itu memeluk boneka beruang yang pernah diberikan Pak Dimas, dan menyadari bahwa ia sekali lagi akan ditampilkan sebagai gadis nakal di depan ayahnya. Dan ayahnya, seperti biasa, akan percaya tanpa syarat pada istrinya. Ia akan menatap putrinya dengan mata sedih dan cemas. Tatapan itu begitu sulit untuk ditahan. Tiba-tiba, kunci diputar di pintu. Alina terkejut. Siapa itu? Sarah dan Inggit ada di rumah. Ayahnya masih akan berlayar selama 3 minggu lagi. Mungkinkah Inggit memberikan kunci kepada Victor? Jangan sampai. Tapi di lorong terdengar suara ayahnya. "Aku pulang. Kamu kembali." Begitu cepat, suara Inggit terdengar bingung dan sekaligus manis dibuat-buat. "Senang sekali. Aku tahu segalanya." Ayahnya jelas tidak berbagi antusiasme istrinya. "Aku melihat dan mendengar semuanya. Kemasi barang-barang kalian. Waktumu sampai malam. Kamu tidak akan menyakiti putriku lagi." "Tidak akan pernah." Jantung Alina berdebar kencang seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Ia berlari ke lorong dan memeluk leher ayahnya. Bagaimana ia bisa tahu segalanya? Alina akan mencari tahu nanti. Sekarang, itu bahkan tidak penting. Bima memeluk putrinya erat-erat. Aroma laut tercium darinya. "Sekarang semuanya akan baik-baik saja," kata pria itu. "Maafkan aku karena tidak mempercayaimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi."